Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita telah sedikit banyak berbicara soal bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah pada saat seorang ibu mengandung. Dari mulai awal mengandung, umumnya banyak sekali ibu-ibu yang kondisi fisiknya, walaupun kondisinya memang sehat, bagus, fit, namun karena adanya kontraksi atau adanya janin yang ada di dalam kandungannya, biasanya menyebabkan mual yang luar biasa. Maka tidak heran, sering juga banyak ibu-ibu yang pada saat mengandung ini sampai dengan usia 4 bulan kandungan, ada yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kenapa? Karena muntah terus. Kasih makan dikit muntah, kasih makan dikit muntah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi seorang ibu ini pada saat hamil, pada saat mengandung, kalau kondisinya adalah yang seperti ini. Bahkan ada juga yang sampai usia kandungan itu 9 bulan, hampir melahirkan, itu masih mual-mual. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, betapa susahnya, betapa sengsaranya seorang ibu pada saat mengandung kita. Tidak hanya sekedar itu, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, coba kita lihat ibu-ibu yang sedang hamil. Untuk jalan aja kadang susah. Ya. Tidur juga susah. Apalagi suruh telentang. Wah, Masya Allah. Coba ini bagi ibu-ibu yang merasakan, yang pernah merasakan hamil, betapa sebetulnya pengorbanannya itu luar biasa. Namun semua itu orang tua ataupun ibu di dalam mengandung kita, tidak ada yang merasa ngeluh, merasa kecewa. Tidak ada. Justru semakin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang masih di dalam kandungan. Yang biasanya makan tidak teratur saat mengandung ini. Kalau yang mengandungnya normal, artinya tidak muntah-muntah terus, biasanya apapun dimasukkan, apapun menjadi konsumsi. Yang bergizi, yang sehat, jadi konsumsi. Tujuannya apa? Supaya nanti anaknya yang dilahirkan itu menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang normal. Demikian juga bagi ibu-ibu yang
terganggu dengan seringnya muntah itu. Apapun, tetap dia berusaha untuk memasukkan makanan yang mengandung banyak gizi. Padahal kalau di hari-hari yang biasa, yang dalam kondisi tidak hamil karena tidak punyanya, karena kemampuan yang tidak punya untuk membeli barang-barang yang istimewa, makanan yang istimewa, ya biasa-biasa saja. Namun pada saat hamil, biasanya permintaannya macam-macam. Sebetulnya bukan karena keinginan yang aneh-aneh, tapi semua itu adalah demi untuk anaknya nanti yang di dalam kandungan itu apa? Supaya sehat, supaya kuat, supaya cerdas. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak sejak mulai dikandung. Pada usia 4 bulan, orang tua biasa di dalam adat Jawa maupun Sunda, ya boleh saja mengadakan satu selamatan-selamatan. Ya ini adalah ikhtiar juga sebagai doa supaya anak yang terkandung, anak yang dikandung ini menjadi anak yang soleh maupun solehah nantinya. Ada istilahnya 4 bulanan, ada istilahnya juga nanti ada 7 bulanan. Itu adat istiadat ataupun budaya yang kadang masih banyak juga orang yang melakukan. Tapi nggak apa-apa, karena tujuannya adalah tujuan yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, setelah anak dilahirkan, kurang lebih 9 bulan, kadang kurang atau kadang lebih. Coba kalau kita lihat ibu saat melahirkan, waduh, pengorbanannya sangat luar biasa. Tidak hanya sehari 2 hari, masa kontraksinya itu sampai guling-guling, sampai nangis, sampai menahan sakitnya luar biasa. Seorang ayah juga kadang ikut menjadi panik. Ya saya sebagai orang tua yang pernah mengalami seperti ini, kadang melihat istri di rumah sakit sedang dalam kondisi yang seperti ini akan melahirkan, enggak tega kadang, enggak berani masuk, nggak berani nemenin. Ya, apa sebabnya? Ya itu tadi, merasakan sakit yang luar biasa. Ini pasti yang bisa merasakan adalah ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Kalau kita yang laki-laki, ya paling hanya bisa melihat betapa luar biasanya pengorbanan ibu. Masya Allah, kalau kita melihat seperti ini, betapa dosanya kita kalau sampai kita durhaka pada orang tua, khususnya pada ibu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, setelah anak terlahir, betapa gembiranya orang tua. Senangnya luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Punya anak. Apakah itu laki-laki maupun perempuan, luar biasa senang. Nah, dari mulai inilah sebetulnya orang tua sudah mulai memberi tuntunan pada anaknya yang telah dilahirkan ini. Kalau dalam Islam, begitu dilahirkan, disunahkan untuk mengazani anak itu di telinga kanan dan iqamat di sebelah kiri, telinga sebelah kiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, setelahnya disunahkan juga untuk melakukan yang namanya tuh mentahnik, yaitu memberi asupan dengan makanan yang mengandung manis-manis, seperti misalnya madu atau kurma
atau apa yang dimasukkan ke dalam mulut bayi. Begitu kasih sayangnya ini orang tua terhadap anak. Maka itu marilah kita sekarang ini yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, ingat, jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.